Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, berikut ada tutorial terkait bagaimana membuat akun di OJS, Open Journal System, sehingga nanti kita bisa mengupload manuskrip atau artikel ke sebuah jurnal. Sebagai contoh, kita akan menggunakan jurnal dari Epistemic Trigunadarma. Baik, langkah pertama adalah kita membuka browser terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan misalkan seperti aplikasi Google Chrome. Kemudian di sini saya menggunakan sebagai contoh adalah Microsoft Edge ya. Kemudian kita tuju website dari jurnal tersebut. Misalkan di sini saya menggunakan jurnal dari STM Trigunadarma ya. Di sini saya buat namanya adalah OJS, alamatnya adalah ojs.trigunadarma.ac.id. ojs.trigunadarma.ac.id. Baik. Untuk jurnal mahasiswa ya, di sini ada dua ya. Jurnal Sistem Informasi Trigunadarma atau disingkat dengan namanya Jursi TGD. Kemudian bagi dari program studi sistem komputer bisa mengupload di Jurnal Sistem Komputer Trigunadarma atau Jursik TGD. Prosesnya sama saja, tapi untuk kali ini saya akan mencontohkan di Jurnal Sistem Informasi. Kemudian kita pilih nama jurnalnya, ya Jurnal Sistem Informasi misalkan. Baik, kalau kita lihat nanti secara tampilan sebenarnya tidak jauh berbeda, baik jurnal sistem informasi, ini saya klik ya, maupun jurnal sistem komputer. Jadi sebenarnya step-stepnya sama saja, cuman secara tampilan yang berbeda. Baik, langkah pertama adalah kita mendaftar dulu untuk membuat akun dengan cara mengklik menu register di atas ya. Jadi boleh yang ada di bagian menu di sini. Ya, di sini ada menu home, current, archive, submission, register, login, announcement, dan about. Boleh juga dari register yang atas. Bisa dipilih salah satunya. Diklik menu register. Baik, sekarang kita isi datanya terlebih dahulu. Yang pertama, ada di sini given name dengan family name. Di sini adalah untuk meletakkan nama. Saya bilang seperti itu ya. Nah, untuk nama ini ada, mungkin kita bahas dulu ya. Saya menggunakan notepad. Nah, nama seseorang itu bisa terdiri dari satu kata, bisa terdiri dua kata, tiga kata, empat kata, atau bahkan lima kata, bahkan bisa lebih. Sebagai contoh misalkan, jika rekan-rekan namanya hanya terdiri dari satu kata, ya misalkan saya pakai namanya, contohnya ya, Budiono misal. Hanya Budiono saja, berarti terdiri dari satu kata. Satu kata. Kemudian misalkan yang dua kata, misalkan Cahya Lestari misal. Ini berarti namanya terdiri dari dua kata. Nah, kemudian jika namanya terdiri dari tiga kata misalnya. Misal namanya Bimo Anugrah Kesuma. Ini terdiri dari tiga kata. Atau bisa lebih. Ya, contohkan misalkan empat lah. Ya, misalkan Liana Cahya Widuri Tarigan misalnya. Ini berarti empat kata. Benar. Baik. Sekarang bagaimana penulisannya di data profile? Baik. Kalau teman-teman namanya hanya satu kata, misalkan tadi Budiono ya, maka di bagian given name cukup ketika di sini Budiono. Family name-nya dikosongkan saja. Kalau satu kata. Kalau seandainya nama rekan-rekan terdiri dari dua kata, ya, seperti contohnya misalnya adalah Cahya Lestari. Maka di sini teman-teman buat Cahya, di bagian given name Cahya, di bagian family name Lestari. Baik, ini kalau terdiri dari dua kata. Kalau seandainya terdiri dari tiga kata, maka teman-teman buatlah namanya dua kata pertama di atas di bagian given name Bimo Anugrah, kemudian di family name buat kata terakhir Kesuma. Kalau seandainya empat kata, maka tiga kata pertama di atas Liana Cahya Widuri,
kemudian di bawahnya tarigan. Jadi kesimpulannya adalah kalau nama teman-teman hanya satu kata, maka diisi hanya pada given name. Kalau dua kata, maka dibagi dua. Kata pertama di bagian given name, kata kedua di bagian family name. Kalau seandainya namanya 3 kata, 4 kata, 5 kata, atau lebih, maka kata yang paling terakhir itu diletakkan di bagian family name. Sisanya, dari kata pertama sampai kata sebelum yang terakhir diletakkan di bagian given name. Baik, kemudian pada affiliation. Ya, affiliation. Jadi teman-teman bisa pilih, karena ini misalkan dari kampus Trigunadarma, maka bisa pilih STMik Trigunadarma. Dengan ejaan, STMiknya huruf besar, ya. Kemudian Trigunadarma, ini T-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Jadi dalam pengetikannya sebaiknya jangan huruf kecil semua, jangan huruf besar semua. Sesuaikan dengan ejaan nama kampus yang terdaftar di PDDikti. Itu lebih bagus ya. Baik, berikutnya di bagian country ini kita pilih Indonesia, karena kita memang di Indonesia ya. Supaya mempercepat, kalau seperti ini bisa cukup lama memilihnya, panjang, maka teman-teman bisa memancing dengan mengetikkan huruf I di keyboard. Jadi tekan saja huruf I di keyboard. Kemudian gulung sedikit ke bawah. Ya, di sini ada Indonesia, silakan pilih. Kemudian di sini ada email. Ya. Email di sini ini sebelumnya sudah saya buat ya, contoh. Email, masukkanlah email teman-teman. Misalkan tadi si Cahya ini ya, Liana Cahya Widuri Tarigan. Misalkan contohnya dia memiliki email namanya adalah Cahya Widuri. Misal ya teman-teman, ini @gmail.com. Nah ini email diharapkan adalah email yang aktif, karena prosesnya dalam proses review dan lain-lain ini yang nanti pengiriman datanya akan bisa juga melibatkan email, seperti pengiriman tanda bukti bahwa artikel yang diterima seperti LOA ya, itu akan dikirim ke email seperti itu. Jadi pastikan email ini aktif. Kemudian username. Username ini nanti adalah nama akun yang akan digunakan untuk login ke dalam jurnal ini. Jadi pastikan teman-teman ingat, untuk username tidak boleh pakai spasi. Ya, kemudian username ini tidak boleh diawali dengan angka, misalkan 1 Cahaya itu nggak boleh, atau diakhiri dengan angka itu juga tidak boleh, misalkan Cahaya 2 itu tidak boleh. Jadi kalaupun teman-teman ada angka, dia harus di tengah-tengah. Jadi untuk username ini, kata username ini huruf pertama harus memang betul-betul huruf, tidak boleh angka, dan karakter terakhir itu harus huruf juga. Kalau ada angka di tengah-tengah boleh. Jadi kalau misalkan 1 Cahaya, misal, ini tidak boleh, tidak akan bisa. Kemudian Cahaya 2, ini juga tidak boleh. Tapi kalau misalkan mau dibuat Cahaya, mungkin Y2A, ini boleh. Seperti itu. Jadi pastikan ini username nanti diingat. Misalkan sebagai contoh, saya menggunakan namanya Cahya Widuri saja. Cahya Widuri. Kemudian teman-teman isi passwordnya. Teman-teman isi passwordnya. Password untuk nanti login. Jadi nanti login digunakan adalah username, kemudian adalah password ya. Ini ya tergantung teman-teman, bebas kira-kira mau buat apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti ini tinggal di checklist, dicentang ya. Dicentang dua pilihan ini harus dicentang. Kemudian teman-teman klik tombol register. Klik tombol register. Baik. Saya akan mencontohkan klik ini ya. Klik tombol register. Klik. Nah, oke, ini sudah masuk. Menandakan kalau ini sudah benar adalah nanti di bagian atas ini ya. Di sini ada tulisan nama username dari akun yang tadi barusan dibuat. Ya, di sini ada Cahya Widuri. Baik, ini adalah langkah-langkah untuk membuat akun di sebuah jurnal. Untuk informasi tambahan bahwa ini adalah langkah-langkah ketika jurnalnya adalah versi OJS versi 3. Kalau nanti OJS versi 2 sedikit ada perbedaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk video kali ini.
Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih.